Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk bersama-sama di sini untuk mendengarkan sosialisasi modul 1 dan modul 4 program calon guru penggerak. Insya Allah dengan paparan hari ini juga akan memberikan inspirasi. Kita akan berbicara tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu menuntun, kedua kodrat anak merdeka dan bermain, ketiga berpihak pada anak, keempat bukan tabula rasa, kelima budi pekerti, dan keenam petani. Selanjutnya, nah, apa yang disebut dengan menuntun? Menuntun itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini kita mengenal istilah 3. Ing Arso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Apa tujuan pendidikan itu sebenarnya dari itu semua adalah agar anak-anak kita atau peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, ini adalah kodrat anak merdeka. Ini yang pertama. Anak akan bahagia dalam pembelajaran, akan selamat dalam pembelajaran kalau kita memerdekakan mereka sendiri. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu diberikan pendidikan. Jadi merdeka batin itu adalah pendidikan dan merdeka lahir adalah pengajaran. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa memvariasikan dalam pembelajaran pada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak itu tidak merasa belajar di dalam kelas, tapi bermain sambil belajar sehingga mereka menyenangkan. Seperti itu di gambar ada permainan coklat, itu akan melatih matematika dan strategi anak. Ada yang hal menarik sekali yang baru saja kita lakukan, salah satu contohnya adalah pemilihan ketua OSIS, ya Bu Pit ya. Nah, itu secara tidak langsung, walaupun sepertinya bermain-main saja, anak-anak menyaksikan teman-temannya berkampanye, anak-anak menghitung suara, ikut mencoblos dan lain sebagainya. Itu sebenarnya anak-anak sambil belajar juga. Jadi hal-hal seperti itulah yang sekarang harus kita giatkan. Artinya kita sudah mengajak anak bermain sambil belajar. Kemudian Bu El, pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan dan suci mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, tapi untuk berhamba pada sang anak. Bagaimana dengan kalimat berhamba pada sang anak ini? Bu Rini? Kalau menurut saya, untuk berhamba pada sang anak berarti bukan kita menyembah anak, bukan gitu. Tetapi kita pembelajaran itu kita kembalikan kepada apa yang diinginkan oleh anak. Itu kan ada berhamba, jadi seolah-olah kita menghambakan, mendewakan anak. Tetapi sepertinya bukan seperti itu. Tetapi kita menggali potensi yang ada pada diri anak. Kemudian kita pembelajaran itu berpusat kepada anak. Nah, nanti dia ya. Berpusat pada. Ya, itu kuncinya terakhir, dikunci sama guru ini, berpusat pada anak atau berpusat pada peserta didik. Kita perlu bangga ibu-ibu semuanya. Itu ada di lingkar itu, nama beliau adalah Niasti. Ada yang sudah mendengar Niasti? Belum ya? Ibu-ibu tahu Niasti itu adalah, ini saya merinding, adalah anak dari Ki Hajar Dewantara dan juga berkebutuhan khusus. Beliau, Ki Hajar Dewantara ketika di Belanda, ini saya sedikit bercerita, Ki Hajar Dewantara itu saking banyak pekerjaannya, Niasti ini rewel, namanya juga anak berkebutuhan khusus ya. Musim salju di 2000, di Ki Hajar Dewantara supaya bisa fokus dalam pekerjaannya, ia ingin menaruh anaknya di halaman sebentar. Tapi karena tidak terasa, ternyata cuaca sangat dingin, Niasti sudah menggigil sampai dia sakit dan tetangga sudah heboh semuanya di luar. Akhirnya Ki Hajar Dewantara sadar, dibawa anaknya langsung ke rumah sakit. Di sana Ki Hajar Dewantara langsung tertanam dalam hatinya, saya akan selamanya engkau akan aku muliakan.
kowe bakal dak mulia ake selawase, itu kata bahasa Jawanya. Itu sangat luar biasa sekali. Dari sana Ki Hajar Dewantara dari dulunya pendidikan kita ini sebenarnya sudah memuliakan anak berkebutuhan khusus, yaitu peserta didik kita sendiri. Begitu. Ini adalah dasar pendidikan, bukan tabula rasa. Ibu-ibu, anak-anak kita itu bukan kertas kosong waktu lahirnya. Ya, anak-anak kita itu ketika lahir, mereka itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Diibaratkan sebuah kertas sudah ada garis halus-halus, tipis-tipis sekali. Artinya apa? Anak itu dari kecil sudah kelihatan sebenarnya bakatnya mungkin di bidang sains matematika, atau anak-anak kita berkebutuhan khusus di keterampilannya sudah nampak, oh ini bakatnya di tata boga, ini ketika balita anak kan ada yang suka nyanyi, oh ini sepertinya anaknya berbakat di bidang seni musik. Nah itu yang harus kita tebalkan. Kita tebalkan yang positif-positifnya saja, yang negatif-negatif kita biarkan samar-samar begitu. Dasar pendidikan selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga semangat. Budi pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, pekerti adalah tenaga. Nah, yang di sekarang ini ibu-ibu itu tuh harus semuanya selaras antara cinta, rasa, karsa, pekerti, itu harus ada keseimbangan atau keselarasan hidup. Itulah yang akhirnya membuat anak-anak kita akan bahagia dan selamat. Contohnya apa aktivitas yang ada keseimbangan antara cinta, rasa, karsa, dan pekerti itu? Salah satunya adalah permainan gamelan, atau nama kita ada permainan talempong. Itu ada cintanya, ada rasanya, ada karsa yang di dalam sana, dan ada juga pekertinya. Selanjutnya, Ibu El. Guru adalah petani. Apa yang dimaksud dengan petani? Bu Dewi, kita adalah petani, Bu Dewi. Kita bertugas menanam, memberikan area benih yang sesuai dengan benih itu sendiri, cara kita memeliharanya. Kita tidak mungkin akan menginginkan jagung yang tumbuh padahal benihnya adalah benih padi, atau sebaliknya kita ingin beras padi yang tumbuh padahal benihnya adalah benih jagung. Jadi perlakuan yang kita berikan, pendidikan dan pengajaran yang kita berikan kepada peserta didik itu sendiri adalah pendidikan yang sesuai dengan benih itu tadi. Jika dia jagung, maka rawatlah seperti jagung. Berikanlah pupuk yang cocok untuk jagung. Ini ibu budidaya tanaman yang paling mengerti sebenarnya ya, bagaimana merawat tanaman itu sendiri, dan bagaimana membasmi ulatnya, membasmi apa yang bisa mempengaruhi, memberikan dampak negatif terhadap dia, yang bisa mengganggu hidup tanaman itu sendiri, atau yang mengganggu anak kita untuk tumbuh kembangnya begitu. Selanjutnya Bu El. Ini adalah relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara atau pesan kuncinya. Pesan kunci atau maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara dengan istilah yang tadi menuntun kodrat anak tadi di pendidikan abad 21 ini bisa kita implementasikan dengan kegiatan-kegiatan yang kolaboratif atau kolaborasi, kemudian kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif, selamat dan bahagia, well-being. Nah, ibu-ibu, ini memang di pendidikan sekarang memang perlu kita tanamkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan sekolah kita sekarang, yaitu mewujudkan peserta didik atau murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan memiliki keterampilan vokasional yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sebenarnya. Yang pertama itu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berakhlak mulia juga yang pertama ya. Kedua, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Apa saja tugas kita dalam bergerak memajukan negeri itu? Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran.
Kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya Bu M. Ada istilah yang kita kenal dalam membangun pendidikan sekarang itu adalah IQI apresiatif Bagja, yang mana ini merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan yang mengaktualisasikan potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Apa kata kuncinya di sini? Adalah melihat potensi. Ibu-ibu, sekarang kita tidak lagi melihat kekurangan anak kita, ya kan? Kita melihat potensi yang ada. Itulah yang kita kembangkan. Kalau dulu, mungkin majan anak itu kita yang menetapkan ya, apa yang akan kita berikan itu memang sesuai potensinya anaknya. Kita tidak lagi melihat kekurangan-kekurangan, kita tidak lagi kalah sebelum berperang. Nah, mungkin anak itu asalnya diajarkan membaca, ternyata Sarmila sekarang sudah bisa membaca atas usaha kita semua. Padahal kita dulu waktu Mila SD, kita berpikir nak mungkin rasanya Mila ini bisa membaca. Ternyata dengan strategi ibu-ibu guru yang luar biasa, akhirnya Mila sekarang bisa membaca. Walaupun sudah di bangku SMP mulai bisa membacanya, tidak ada masalah. Yang penting kita melihat potensinya, ini kita yakin anak bisa. Jangan kita karena sebelum berperang dulu, kita nggak punya media pembelajaran ini, nggak mungkin kita akan mengajarkan ini. Di sekolah kita tidak lengkap sarana prasarananya. Yang sekarang kita lihat adalah apa yang kita miliki, apa potensi yang bisa kita kembangkan. Jangan yang lemahnya dulu gitu, ya. Strateginya itu bisa kita laksanakan dengan 5 tahapan. Ini namanya Bagja. Pertama, buat pertanyaan utama. Itu apa sih yang akan saya berikan kepada anak? Pelajaran apa sih yang akan kita pelajarkan? Nah, kemudian ambil pelajaran apa yang kita tetapkan untuk ke si anak tadi. Kemudian gali mimpi. Contohnya Gilang apa ya yang saya yang dimiliki kesenian SMP1 ini alat prasarana dan sarananya. Ada talempung, ada itu. Berarti saya ambil pelajaran ini, saya akan mengajarkan musik tradisional. Kemudian gali mimpi. Saya ingin di sekolah ini nanti ada komunitas grup kesenian yang punya karya keseniannya. Kemudian jabarkan rencana apa rencananya. Pertama kita buatlah RPP yang sesuai modul ajar program ya Bun ya. Kita bikin target-targetnya dan lain sebagainya, rencana-rencana yang kita laksanakan sebelum pembelajaran, bahkan media pembelajaran sekalipun yang sesuai dengan peserta didik, dan baru kita atur eksekusinya. Itu adalah 5 Bagja yang kita laksanakan. Kelima tahapan itu berdasarkan inquiry apresiatif tadi. Selanjutnya, sekarang kita berbicara tentang budaya positif Bu ini. Budaya positif itu pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah perubahan paradigma. Kalau dulu kita kenal dengan istilahnya stimulus respon tentang dunia, ada realitas kebutuhan kita yang sama. Kalau sekarang teori kontrol tentang dunia, di mana realitas atau kebutuhan masing-masing kita itu berbeda, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan memaksakan pandangan yang kita gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu dulu. Sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, itu dulu. Sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena tadi kita sudah yakin hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Sekarang pikir menang atau optimistis. Ya, selanjutnya dulu kita kenal peraturan sekolah, peraturan kelas, ya. Peraturan ini kesannya agak
mencekam bagi anak-anak, menakutkan ya Bu Pit. Nah, yang menakutkan Bu Rini, betul. Sekarang kita ganti istilahnya dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, karena ini apanya Bu? Ceritanya ya. Kita harus pakai helm kalau bawa motor supaya apa? Supaya selamat, supaya luar biasa. Alhamdulillah guru-guru kita semuanya sudah berpikir secara keyakinan. Tapi anak-anak belum tentu. Ya, pakai helm supaya apa? Supaya nggak kena tilang Pak. Mati peraturan Pak Ayah. Yang penting itu aturannya, tidak yang penting keselamat untuk dirinya sendiri, keyakinan pada dirinya sendiri itu seperti itu. Ya, itu yang kita harus tingkatkan di sekolah kita sekarang. Lanjut Bu El. Bu, tadi kita mengatakan setiap perilaku pasti punya tujuan. Ya, tujuan itu apa Bu? Untuk mendapatkan 5 kebutuhan dasar inilah apapun yang kita laksanakan di dunia ini. Pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kelima kesenangan. Menyalahi aturan itu merupakan suatu kesalahan, kan kita bilang seperti itu tadi paradigma lama. Kalau sekarang pasti ada tujuannya. Nah, pasti ada tujuannya kenapa dia membuat kesalahan itu. Jadi kita yang kita kedepankan jangan kamu salah memarah marah-marah sama benci seperti itu tuh salah Dina. Marah-marah sama benci kamu murid tidak boleh seperti itu. Itu berarti kita hanya mengedepankan memunculkan sikap bersalah pada anak. Yang sekarang kita harus tahu dulu apa tujuannya, apa yang kurang dari anak, pemenuhan kebutuhan dasar apa yang tidak dapat sama dia. Mungkin si Dina ketika melakukan kesalahan sama benci ada sesuatu yang mungkin dia kurang kasih sayang di rumahnya. Tanya dulu sama anaknya. Nah, kenapa nah tadi? Kena marah sama mama di rumah. Labet mood mana di sekolah nampaknya. Buci menasihati langsung saya marah Bu. Nah, gitu-gitu. Jadi kita tanya dulu tujuannya melakukan itu tadi kenapa? Apa 5 kebutuhan dasar yang tidak sampai didapat oleh anak ini tadi begitu. 5 posisi kontrol itu ada yang perilaku kontrol negatif. Ketika kita melakukan menjadi diri kita sebagai penghukum, pasti tidak akan ada hal positif terhadap anak kita. Yang ada adalah rasa bersalah, trauma, hal-hal yang negatif saja akhirnya ditinggalkan. Walaupun sebenarnya anak tidak melakukan itu lagi, tapi bisa jadi dia ada rasa dendam di hatinya sangat apa. Kamu datang terlambat, kamu tidak boleh masuk upacara, berdiri selesai upacara berdiri 1 jam. Sejam anak batuk tekos ya. Dia laksanakan sampai sekuat tenaga dia, tapi dalam hatinya ada trauma batin, trauma fisik, segala macam gitu. Nah, ada lagi yang kontrol yang lain. Posisi kontrol itu membuat orang merasa bersalah. Hanya bisa kita memberikan pemahaman kepada anak itu salah, itu salah, itu salah, sehingga anak menjadi aku orang paling bersalah di dunia seperti itu. Jadi akhirnya anak kurang percaya diri untuk melakukan hal yang lain nanti, karena dia takut kalau melakukan ini pasti saya nanti dimarahkan. Karena kita hanya bisa menyalahkan anak tanpa melakukan hal-hal lain. Nah, ada yang bagus, yaitu perilaku kontrol yang agak positif. Ini Bu, kita sebagai teman dan kita sebagai pemantau. Ini cukup bagus. Bu Rini dan saya dulu kita sering menganggap anak-anak itu kita sama. Saya yakin ibu guru lain juga sama, tapi kebetulan kami sering dalam kelas yang sama nih Bu ya. Bu Rini sering mendampingi saya. Saya kadang memanggil anak itu ya dengan gaya saya sebagai teman, bukan berarti itu baik ya. Karena ternyata ada hal yang lebih baik lagi daripada kita menyelesaikan kontrol sebagai teman. Karena kalau sebagai teman, kadang yang menganggap awas mau sama kadang sana. Panggilan aja sebetulnya bagaimana kadang di luar kepantasan. Kemudian kalau kita sebagai pemantau juga kita hanya bisa memantau saja anak melakukan itu
Dan ketika kita tidak ada untuk memantau, anak bisa jadi melakukan kesalahan lagi. Karena kita hanya ketika kita ada sebagai memantau anak melakukan itu. Nah, terakhir adalah yang paling bagus itu sekarang adalah posisi kontrol diri sebagai manajer. Apa itu manajer? Melaksanakan segala sesuatu untuk menciptakan budaya positif, terutama dalam menyelesaikan permasalahan anak dengan segitiga restitusi namanya. Silakan selanjutnya, ini slide kita terakhir. Segitiga restitusi. Yang pertama, ibu, ini boleh ibu apakan ya? Ibu variasikan, tidak harus berurutan apa yang dilakukan. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Boleh menstabilkan identitas dulu, boleh menanyakan keyakinan dulu, boleh validasi tindakan yang salah dulu, boleh. Itu tergantung improvisasi ibu menyelesaikan masalah anak tadi bagaimana. Kita ambil contoh Bu Cici kemarin ada bermasalah anak kita ya Bu Cia, Bu Dina melawan Bu Cici. Coba nih segitiga restitusi kita lakukan. Kita tanya pertama, menanyakan keyakinan. Nah, melawan sama guru itu salah nggak? Atau, akan hari kayak Iko jadi melawan atau guru atau itu, dengan intonasi yang biasa-biasa saja, jangan yang terjadi apa? Melawan guru atau Iko, tidak seperti itu. Intonasinya harus yang mencuri hati anak. Kemudian setelah kita katakan itu, mungkin dijawab anak, mungkin dia masih diam, masih dongkol, masih tidak mau menjawab. Bisa saja kita lakukan yang lain lagi, validasi tindakan salah. Apa yakin? Pasti punya alasan kenapa melawan sama Bu Cici tadi. Dengan yang tidak tinggi lagi, masih biasa. Kenapa masalah ini kok bisa melawan sama Bu Cici tadi seperti itu? Dia akan mengeluarkan pendapatnya Bu ini, membela dirinya. Pembelaan di situ kan dia mengeluarkan isi hatinya. Kita dengarkan aja dulu. Kita dengarkan. Terus nanti kita bisa kasih, ada nggak cara yang lain selain melawan sama Bu Cici tadi itu? Masih gitu-gitu ya kan? Itu. Terakhir kasih senjata ampuh supaya dia tidak merasa terpojokkan Bu Cici. Itu yang tadi namanya menstabilkan identitas. Nah, Bapak dulu waktu SMA pun pernah melawan sama guru bapaknya. Nggak masih seorang yang pernah melawan guru loh. Semua kita ini pernah melakukan kesalahan. Dan perlu kita malu. Tapi bagusnya karena kita lebih muda dari Bu Cici, ya kita murid Bu Cici, guru sesalah-salahnya guru pasti yang salah tuh kita juga karena kita lebih muda ya karena nanti kalau tenang minta maaf sama Bu Cici. Akhirnya tadi pagi dia langsung pergi untuk menemui Bu Cici. Bu Cici, minta maaf, ini ya Bu Cici ya tadi pagi ya. Setelah lapor Bu Cici, lapor ke Pakilan, Bu Cici sudah minta maaf. Ternyata ini cukup berhasil Bu ini, segitiga restitusi ini, dan kita bisa mencobakannya ke anak-anak kita nanti begitu. Baik, terima kasih banyak waktunya ibu-ibu semua. Mohon maaf atas penyampaian. Akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita dalam pertemuan ini. Kita akan terus berdiskusi dalam kegiatan-kegiatan obrolan santai kita ketika jam istirahat mungkin atau di lain kesempatan lainnya. Nanti Gilang juga akan belajar banyak kepada guru-guru semua tentang hal yang rasanya Gilang juga perlu tahu begitu. Baik, terima kasih banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gilang. Ini adalah suatu ilmu yang baru bagi kita ya. Apalagi yang terakhir ini ya, segitiga restitusi. Ini adalah sebenarnya kalau segitiga ini untuk siapapun bisa kita gunakan, bukan saja untuk murid kita, peserta didik kita, untuk anak kita di rumah sendiri, jangankan untuk anak kita, untuk keluarga kita sendiri juga kita, teman, keluarga tuh. Jadi ini adalah suatu ilmu yang baru Pak Gilang. Jadi kita tidak mencari kesalahan,
tetapi kita mengungkit dulu ya, mungkit dulu, kemudian kita jalan-jalan berdua. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Gilang. Bayu, gimana menurut perasaan Bayu belajar dengan Pak Gilang sekarang? Mantap. Mantap. Ya. Kenapa? Karena sejak ada guru penggerak, Jadi guru penggerak, gimana kelasnya sekarang? nyaman. Oke. Nyaman? Oke. Terima kasih anak ya. Ya.